kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teknik pengemasan hasil budidaya tanaman hias. Semakin banyak penggemar tanaman hias pada saat ini, budidaya tanaman hias adalah peluang usaha yang sangat bagus dan menjanjikan keuntungannya. Diiringi dengan kemajuan teknologi, maka pemasaran tanaman hias tidak hanya penjualan secara langsung tetapi juga menggunakan sistem pemesanan online sehingga jarak kirim tanaman hias mencapai jarak tempuh yang jauh. Pengemasan dan pengiriman tanaman hias menjadi poin yang penting dalam bisnis ini. Dengan kemasan yang menarik dan berinovasi serta kreasi, maka tanaman hias tersebut akan menjadi lebih indah dan pembeli merasa tertarik jika melihatnya. Dan kemudian sistem pengiriman tanaman hias juga sangat penting karena tanaman hias harus masih tetap segar ketika sampai ke tangan konsumen dan tidak rusak ataupun layu. Dalam proses pemasaran langsung, tanaman hias ini hanya meliputi dua hal. Yang pertama adalah teknik pengemasannya yang menarik minat konsumen, dan yang kedua menjualnya langsung kepada konsumen. Besarnya hasil penjualan ini ternyata sangat dipengaruhi oleh teknik pengemasannya, sehingga untuk mengetahui proses pemasarannya harus dimulai dari teknik pengemasannya terlebih dahulu. Pengemasan tanaman hias bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu teknik pengemasan untuk jarak dekat. Teknik pengemasan tanaman hias jarak dekat adalah cara mengemas bunga hias untuk dikirim kepada pembeli dengan jarak dekat. Walaupun jaraknya dekat, kualitas tanaman harus tetap dijaga agar tetap segar ke tangan konsumen. Langkah-langkah pengemasan tanaman jarak dekat adalah: yang pertama, ambil bunga yang akan dijual bersama dengan akarnya. Kedua, bungkus bagian akarnya menggunakan plastik yang sudah diberi lubang. Yang ketiga, bagian batangnya bisa dilapisi daun pisang yang ditata melingkar atau mengelilingi batang tanaman agar kelembapannya tetap terjaga. Kemudian bagian bunganya dibungkus menggunakan plastik yang sudah dilubangi. Dan yang terakhir, tanaman siap diberikan kepada pelanggan yang membeli. Teknik pemasaran ini bisa diterapkan pada transaksi jual-beli yang memungkinkan penjual dan pembeli bertemu langsung di lokasi. Cara ini biasanya diterapkan pada pembeli yang sudah memiliki pot dan enggan membeli lagi di tempat penjual bunga. Kalau pembeli melakukan pembelian sekaligus dengan pot yang dijual, pengemasannya jauh lebih mudah. Cukup memindahkan tanaman pada pot yang sudah dibeli dan sudah diisi tanah, lalu dibungkus plastik, lalu diberikan kepada pembeli. Yang kedua, teknik pengemasan untuk jarak jauh. Teknik pengemasan ini diterapkan pada tanaman hias yang akan dikirim dengan jarak yang cukup jauh atau lebih dari sehari. Teknik ini harus benar-benar dipahami bagi penjual bunga, khususnya yang merambah ke dunia online. Jika pengemasan tidak dilakukan dengan maksimal, tentu potensi bunga menjadi layu sangat besar. Ini tidak hanya disebabkan karena lamanya perjalanan jauh yang akan ditempuh, tetapi juga keamanan bunga saat dipindah dengan yang lainnya. Berikut adalah teknik pengemasan yang bisa diterapkan pada tanaman hias yang akan dikirim jarak jauh. Yang pertama, bungkus bagian akar tanaman dalam plastik yang sudah berisi sedikit tanah. Gunakan plastik yang berlubang untuk memberikan ruang bernafas pada akar tanaman. Bungkus tanaman menggunakan pengawet hidroksiquinoline citrate dan sukrosan. Batasi bagian atas dan bawah tanaman dengan bahan yang empuk untuk menghindari benturan. Gunakan pengangkut yang cepat dan mempersingkat waktu pengiriman. Dan yang terakhir, pastikan mobil box pengiriman yang digunakan sudah dilengkapi pengatur suhu agar tanaman tidak mudah layu dan terkena jamur. Dan teknik pengemasan yang terakhir adalah teknik pengemasan tanaman hias dalam bentuk souvenir. Seiring perkembangannya, tanaman hias mulai banyak dimanfaatkan sebagai souvenir dengan kelebihan tampilannya yang cantik dari segi pengemasan. Sayangnya tidak semua jenis tanaman bisa dijadikan souvenir dan dikemas dengan cantik. Beberapa tanaman yang bisa digunakan sebagai souvenir adalah kaktus, sukulen, adenium, soka, melati, dan beberapa jenis aglonema. Teknik pengemasan tanaman hias souvenir ini sebenarnya lebih bebas dan tidak ada batasan. Hanya saja di dalamnya harus memperhatikan prinsip kesegaran, kesehatan, dan keindahan bunga. Beberapa jenis benda pelengkap untuk tanaman hias sebagai souvenir adalah sebagai berikut. Yang pertama, plastik mika yang sudah dihias pita. Kemudian ada pot keramik dengan desain menarik. Berikutnya ada keranjang yang terbuat dari bahan rotan dan pot tanah liat dengan bentuk unik.
Khusus untuk pengemasan menggunakan plastik mika, maka bahan ini harus dibentuk dahulu menjadi tabung. Setelah itu, bagian atas mika bisa dilem dan alasnya dilapisi dengan styrofoam. Bubuhkan pita pada tali pengait di bagian atas souvenir untuk mempermudah membawanya. Nah, demikianlah video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga mudah dimengerti, mudah dipahami, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.